Margono, ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak nih untuk Pak Rektor, Pak Suharyadi, Prof. Suharyadi, Pak Margono, Pak Komar, dan Bapak-Bapak, baik pejabat struktural maupun dosen Undira, dan para mahasiswa teknik, khususnya teknik mesin mungkin yang banyak hadir ya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah nih, kalau di Padang cukup cerah alhamdulillah. Kita bisa bertemu tatap muka walaupun hanya lewat layar ya, untuk sekedar berbagi ilmu atau kuliah umum tentang topik biomaterial seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Margono tadi. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan dulu, ini bisa dilihat di layar nih apa yang mau saya sampaikan, bisa terbaca? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Kita mulai saja karena waktu kita juga terbatas. Kita di sini seperti yang disampaikan Pak Margono tadi, Pak Dekan, kita akan bincang-bincang sebenarnya terkait dengan biomaterial, khususnya nih dari perspektif orang teknik ya, teknik khususnya teknik mesin ya. Seperti apa kaitannya dengan teknik mesin? Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Margono, tapi kita ingin lebih dalam. Ini bidangnya sebenarnya tidak terlalu baru, tapi cuma mungkin orang selama ini kurang diminati, atau mungkin kurang juga oleh orang teknik mesin gitu, kurang perhatian. Untuk selanjutnya tentu kita mengenalkan, jadi seperti apa kata orang, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang gitu. Atau sehingga nanti kita paham tentang biomaterial ini. Tadi sudah disebutkan secara ringkas, nama saya Gunawarman, panggilannya Pak Gun biasanya. Ini sudah cukup lama nih mengabdi di sebagai dosen, sudah 91, berarti sudah lebih dari 30 tahun ya mengabdi dosen, dan juga sudah dari segi kepangkatan juga sudah mentok nih, sudah 7 tahun mentok, sudah tidak ada lagi di atasnya sampai 4E. Jadi sekarang menunggu pensiun. Sekarang umurnya sudah lumayan, sudah lewat 50 tahun juga, tepatnya 56. Pendidikan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Margono, Pak Dekan ya. Pendidikan saya sebenarnya S1-nya dari memang bidangnya material secara umum. Kalau di teknik mesin itu kan biasanya bidangnya itu dibagi 4 ya Pak Margono. Ada yang khusus tentang materialnya, ada manufakturnya, ada yang desain konstruksi, kemudian ada yang konversi energi. Nah, dari saya sekolah dulu memang menekuni material, terutama saya S1 dulu di UNAN, dan ada program namanya pencangkokan di ITB. Jadi S1 saya kebetulan di dua tempat, separuh di UNAN, kemudian separuh lagi di Bandung. Maka bergurulah dengan para guru besar dan juga para dosen yang mempunyai keahlian dalam bidang material. Mungkin juga Pak Margono, Pak Komar juga tahu, mulai dari penbimbing saya Pak Rohim S1 dan S2 dengan Pak Marjono. Jadi itu juga bekalnya sampai S2 itu. Dan bidang biomaterial itu baru ditekuni sebenarnya waktu S3 juga masih material secara umum, material untuk konstruksi, untuk mesin. Baru di postdoktor mulai sedikit itu sebenarnya
mendalami biomaterial. Yang khususnya benar biomaterial baru sejak tahun kembali dari postdoktor, mulai menekuni bidang biomaterial ya. Dan alhamdulillah sudah cukup banyak baik paten maupun publikasi yang terkait dengan biomaterial, tapi tidak merupakan mesin secara umum karena bidang kita adalah teknik mesin. Sedikit menyampaikan apa yang kita bicarakan hari ini yang akan kita sampaikan. Pertama itu relasinya antara biomaterial dengan teknik, khususnya teknik mesin. Kita mungkin kenapa kita harus belajar sebenarnya apa itu juga dari sisi teknik mesin kita mendalami juga biomaterial, tidak hanya material teknik gitu. Kemudian tentang ada muncul mungkin satu disiplin tentang teknik biomekanik atau biomechanical engineering yang belakangan ini cukup menarik, tidak hanya mechanical engineering tapi ada ditambah dengan bio-nya. Nanti kita bicara sekilas biomaterial baik dari sejarah, klasifikasi, persyaratan, contoh aplikasi, kasus kegagalan dan penelitian tentang biomaterial yang sudah dan sedang kami lakukan. Kita sampaikan relasi. Mungkin kalau orang kita teknik khususnya teknik mesin itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dekan, Pak Margono, tidak asing lagi. Anda mungkin pada mulai semester ada yang semester 1, 2, ada yang mulai 3 sudah belajar material teknik, yang dimulai mungkin dari belajar dari kimia. Kita belajar beberapa jenis material, tapi material teknik yang diajarkan di teknik, khususnya teknik mesin, tentu material yang kita gunakan untuk kendaraan. Nah, yang memang kajian khusus orang teknik mesin, semua mesin-mesin baik apakah itu untuk kendaraan, untuk mobil, untuk kereta api, untuk kapal atau pesawat, semuanya adalah material-material yang umum yang kita pelajari ya di kuliah, sampai mungkin ada beberapa mata kuliah turunannya metalurgi fisik, pemilihan bahan, teknik pengecoran, teknik pembentukan dan lain-lainnya. Itu adalah bagian dari pelajaran yang Anda peroleh yang terkait dengan material di teknik mesin, ataupun juga di beberapa fakultas yang terkait dengan teknik industri yang juga mempelajari ini, dan juga mungkin di teknik kimia dalam khusus terutama tentang polimer ya. Dan juga tentu di teknik sipil juga belajar juga, tapi mungkin konsep materialnya tentu berbeda. Mereka tentu mempelajari material untuk bangunan ya, sementara kita tentu material untuk konstruksi mesin. Nah, dari aspek ini tentu sudah hal yang biasa bagi kita. Nah, mempelajari apa saja namanya, dan hal ini kita membuat atau mengembangkan material, baik material baru maupun material yang sudah umum atau konvensional digunakan, terutama yang dikembangkan tentu untuk pembuatan suku cadangnya di Indonesia yang cukup banyak material pengganti yang diproduksi baik oleh pabrikan luar maupun pabrikan yang punya plant di Indonesia. Nah, sebenarnya kita arahnya agak sama. Kalau teknik mesin secara umum yang ada yang kita sudah pelajari dan sebagai pengetahuan umum, orang teknik mesin itu tentu harus mampu membuat suku cadang ya, atau mendesain suku cadang untuk kendaraan. Nah, sekarang itu mungkin ada perkembangan baru, mungkin yang relatif baru lah paling tidak untuk kita, yang suku cadang yang mesti kita buat bukan hanya untuk kendaraan, tapi sekarang itu sudah bergeser, perlu juga kita memikirkan suku cadang untuk manusia. Jadi membuat komponen tertentu untuk manusia.
Mengapa? Karena ternyata manusia juga punya keterbatasan ya, keterbatasan dari sisi pemakaian partnya. Ada yang rusak juga seperti halnya kendaraan ya, yang mungkin masa pakai kemudian sudah berumur, apalagi di atas 50, apalagi lansia, secara perlahan komponen-komponen tubuhnya menurun fungsinya. Nah, menurunnya fungsi itu sayangnya di tubuh mungkin tidak mampu lagi untuk membuat atau untuk merehabilitasinya. Nah, itu tentu diperlukan juga komponen dari luar. Nah, disitulah sebenarnya timbul pemikiran mungkin dari dulu bagaimana kita bisa menggantikan komponen-komponen tubuh yang memang kurang baik atau fungsinya menurun. Dan sejauh ini sudah cukup banyak ini yang dibuat orang. Ini seperti bisa dilihat di gambar nih, mungkin sehari-hari sudah kenal, apalagi ini terkait dengan kesehatan ya. Mulai dari untuk alat bantu pendengaran gitu, itu yang dipakai di telinga gitu, atau semuanya untuk di mata sampai untuk jantung, macam-macam, bahkan termasuk juga untuk tulang, untuk pengganti tulang, untuk sendi, macam-macam. Ini itu komponennya sudah dibuat, diproduksi, bahkan sudah dipakai. Kalau di kita mungkin belum terlalu masif, tapi kalau di negara maju seperti di Eropa dan juga di Jepang ini sudah suatu hal yang suatu hal yang sudah biasa, sudah banyak dilakukan itu penggantian beberapa organ yang memang kurang berfungsi baik diganti dengan yang baru yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi dalam perspektif ini sebenarnya orang teknik, khususnya teknik mesin ini tentu sangat berperan, karena ini hal-hal yang biasa bagi kita memproduksi part. Nah, cuma ini partnya akan sedikit berbeda, kondisinya berbeda karena akan dipakai di tubuh manusia. Oleh sebab itu tentu kita harus belajar juga, tentu tidak sama kondisi lingkungannya dengan yang selama ini kita kenal untuk kendaraan sekarang di tubuh manusia. Itu sebenarnya yang perlu kita pelajari, apa saja, sehingga nanti apa yang kita buat itu tentu bisa digunakan. Dan tadi juga sudah disinggung juga oleh Pak Margono, kalau material itu, kalau kita sebenarnya membagi di 4 jenis materialnya yang umum di material teknik, logam, polimer, dan keramik dan komposit. Sebenarnya di biomaterial pun menjadi turunan saja. Jadi turunannya atau mungkin dikategorikan kalau materialnya material bio, jadi biomaterial ya. Jadi pembagiannya pun mirip-mirip juga. Ya, tetap juga ada yang terbuat dari biomaterial yang untuk part tubuh ini komponennya, ada juga dari polimer disebut dengan biopolimer, dari keramik disebut biokeramik, dan dari komposit tentu disebut sebagai biokomposit. Cuma metal itu agak jarang disebut sebagai biometal, disebut, ada juga sih yang menyebut biometal, tapi umum metal, karena biometal itu nanti ada juga yang mendefinisikan biometal itu ion-ion logam yang ada di tubuh itu, yang memang sudah ada dari awal. Jadi istilahnya sering disebut sebagai dental. Aplikasinya kita lihat nanti sudah semua material ini dipakai, ada yang dipakai secara terpisah tunggal, tapi lebih banyak kepada gabungan. Sama halnya untuk kendaraan ataupun sebuah organ. Kalau kita membuat organ, mustahil juga hanya dari satu material. Biasanya kita gunakan beberapa jenis material secara bersamaan. Sama halnya dengan mungkin kendaraan, tentu keempat jenis material itu ada. Begitu juga di kelompok biomaterial. Keempat material itu bisa digabungkan karena fungsinya bisa berbeda-beda. Umpamanya kalau untuk organ keras tentu cocoknya metal, tapi kalau yang soft untuk tentu cocoknya polimer untuk jaringan kulit dan lainnya. Nah, tentu ada pula yang umpamanya untuk tulang, kalau tidak metal tentu keramik gitu. Okay.
Nah, ini istilahnya kalau biomaterial ini juga relatif baru ini, mungkin banyak yang istilahnya tentang biomaterial, tetapi secara umum itu sebenarnya material yang kita gunakan di dalam tubuh atau bersinggungan atau berkontak langsung dengan jaringan tubuh. Kalau bahasa bebasnya mungkin biomaterial itu sebagai material implan atau pengganti, baik pengganti ataupun sebagai penopang organ tubuh. Jadi istilah-istilahnya itu ada beberapa variasi juga, tapi secara umum itu kita bisa menyebut bahwa yang biomaterial itu adalah material yang kita gunakan sebagai organ pengganti, ya, untuk memperbaiki atau mengganti bagian dari bagian tubuh. Tentu di sini tidak biomaterial itu yang bersinggungan langsung sebenarnya, yang pengertian biomaterial itu yang berkontak langsung dengan jaringan tubuh. Umpamanya kalau tidak langsung dengan jaringan tubuh itu mungkin syaratnya tidak terlalu berat. Umpamanya kalau hanya sebenarnya seperti kacamata itu kan juga material yang bersinggungan dengan tubuh, tapi tidak dengan living tissue, dengan organ langsung dengan lingkungan tubuh. Tapi kalau sudah maunya di kawat gigi, berarti itu sudah biomaterial gitu. Dan perlu juga disampaikan ini ada kecuali ini biomaterial obat itu tidak dimasukkan sebagai biomaterial, tapi kalau pembungkusnya bisa jadi pembungkus namanya kapsul gitu, tapi bukan obatnya, tidak masuk kategori biomaterial. Nah, bagi kita orang teknik mesin secara umum atau teknik itu tadi saya singgung, ada sebenarnya disiplin ilmu sekarang namanya biomechanical engineering. Kalau teknik mesin itu kan sering teknik mekanik atau teknik mesin ya, tapi bergerak sekarang. Nah, ini pergerakan ini kenapa itu juga ada semacam mungkin penelitian itu dilakukan orang karena peluangnya jauh lebih besar kalau itu studi baik itu enggak S2 mungkin berapa webinar. Suara ada yang Zoom ada lo. Aduh, kamu nggak daftar ya kamu bisa mungkin admin yang ada suara yang bocor ya, bantu admin nanti. Itu kan dapat sertifikat, bukan masalah wajib. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, dari sisi teknik biomekaniknya ini, halo, bisa dengar ya? Halo, tolong suaranya agak double nih suaranya. Tolong di mute, Mas. Bisa, Bang. Ya, gimana sih? Untuk peserta semua tolong di mute ya. Halo. Oke, mungkin admin bisa bantu. Tadi ada yang suara yang mungkin lupa memute-nya, kayak bisa di mute oleh admin. Nah, untuk teknik biomekanik atau orang ini ada sedikit perubahan. Ini banyak juga termasuk saya ini kenapa pindah itu ke biomaterial dan biomekanik itu banyak dilakukan orang. Itu salah satunya itu selain kebutuhan juga agak kesulitan mencari hal-hal yang baru di teknik mesin gitu. Mungkin hal-hal yang apalagi materialnya itu relatif umum, untuk part itu tinggal orang sudah produksi semua, apakah untuk baja, untuk apa saja, namanya besi cor itu sudah umum semua. Jadi kadang kalau untuk penelitian kadang kesulitan juga mencari kebaharuannya, apalagi kalau untuk studi S3. Nah, ini sebenarnya peluang baru nih untuk kita, ada biomekanik jadi menggantikan organ tubuh. Ini sebagai contoh istilahnya yang bukan hanya dari sisi biomaterialnya saja, secara umum keseluruhan teknik mesin. Umpamanya menggantikan organ-organ tubuh yang perlu yang sudah cacat atau rusak, baik karena kecelakaan atau bawaan lahir, itu memang harus diganti. Nah, umpamanya membuat seperti ini banyak masalahnya, bukan hanya materialnya saja, tapi untuk konstruksinya apakah ini pegasnya berapa, maunya konstanta pegas yang diperlukan, berapa sahannya, lamanya,
dan seterusnya berapa ukurannya, ini tentu perlu desain yang akurat. Nah, tentu orang teknik mesin yang bisa. Kalau maunya dokter atau mungkin disiplin lain, tentu banyak memakai itu atau menggunakan atau memasang. Tapi kalau desainnya tentu orang-orang teknik yang tahu, apalagi orang teknik mesin. Berapa sih namanya beban yang tahan, berapa tegangan yang perlu ditahan oleh bahannya. Untuk orang teknik nih, sehingga nanti bisa maunya orang cacat pun bisa kembali beraktivitas seperti orang normal, bahkan mungkin melebihi. Ini dari sisi konstruksi. Dari sisi manufakturnya sudah pasti bagaimana semuanya butuh manufaktur, bagaimana membuat bentuk-bentuk seperti ini, proses manufaktur yang kita gunakan. Lebih sering sekarang tuh manufakturnya prosesnya baik yang manufaktur konvensional maupun yang non konvensional itu banyak digunakan untuk memproduksi alat-alat prostesis atau prostetik semacam ini. Dan pemanya di bidang juga sekarang di bidang fluida itu atau konversi itu banyak sekali sekarang untuk di konsep-konsep teknik mesin yang kita pakai itu. Umpamanya bagaimana kita apakah menggunakan untuk jantung, untuk buatan atau untuk implan ataupun untuk membuat alat bantunya, itu konsepnya kan pompa. Jadi pompa itu kan bagi orang mesin sudah umum. Jadi seperti pompa yang digunakan, mampu kekuatannya headnya berapa, itu mampu mengalirkan berapa, mampu mengalirkan bagaimana pola aliran di dalam jaringan tubuh, itu konsep fluida. Apalagi di tubuh itu luar biasa rumitnya fluidanya. Ilmu pemipaan yang kita pelajari teknik mesin mungkin hanya pemipaan untuk instalasi, apakah di rumah atau di gedung ataupun di pabrik ataupun di pam, itu mungkin lebih simpel mungkin. Tapi kalau maunya pemipaannya di pembuluh darah manusia itu luar biasa. Satu orang aja mungkin pembuluh darahnya bisa mencapai 100.000 km, bahkan lebih itu. Atau jumlah panjang pembuluh darahnya bisa 2 kali diameter, melebihi 2 kali diameter keliling bumi itu panjangnya. Itu tentu hal yang luar biasa yang perlu kita pelajari, bagaimana mekanismenya bisa jantung bisa mengalirkan sejauh itu ke berbagai aliran, bagaimana polanya. Tentu juga di sistem aliran ini juga sama dengan fluida, ada juga terhambatnya karena kolesterol itu. Bagaimana mungkin pola aliran atau berapa supaya aliran itu masih bisa terjaga dengan baik itu. Kalau umpamanya pembuluhnya mengalami semacam sedimen atau hal yang terhambat gerakan fluidanya, itu bisa dipelajari juga dari aspek teknik fluida yang kita pelajari di teknik mesin. Apalagi seperti ini, mungkin mekanika teknik penting sekali ini untuk mempelajari bagaimana untuk organ-organ tubuh pengganti ini, berapa gaya-gaya yang bekerja, berapa derajat kebebasan, sehingga bisa derajat kebebasannya bukan hanya ada 3 derajat kebebasan lagi yang umum di teknik mesin, bisa sampai 5, apalagi jari bahkan lebih itu. Dan tentu juga perlu juga sentuhan dari ilmu elektro atau elektronika, juga bagaimana kita bisa membuat organ tubuh itu bisa berfungsi, apalagi kalau umpamanya dia bentuknya sudah kompleks seperti tangan ini bisa berfungsi seperti normal itu. Kalau jari bisa memegang, bisa berfungsi seolah-olah itu bahannya itu adalah normal. Itu perlu sentuhan ilmu sensor dan ilmu dari kawan-kawan di elektro itu, dan juga di teknik informatika. Ini sentuhannya tidak hanya di teknik mesin.
ya, tapi disiplin ilmu lain atau multidisiplin. Mungkin kalau sekarang ini kalau teknik yang berkembang itu ada namanya teknik biomedik itu yang mempelajari ini. Tapi teknik biomedik itu lebih banyak dibuka oleh orang-orang elektro. Arahnya pun tentu lebih banyak kepada sensor dan peralatan untuk yang digunakan untuk pemeriksaan tubuh, arahnya ke peralatan. Nah, kalau orang teknik mesin tentu lebih arahnya lebih kepada yang sesuai dengan disiplin ilmu mesin, lebih kepada pembuatan alatnya, desain alatnya, supaya dia sesuai dengan fungsinya sebagai organ pengganti. Jadi disiplinnya belum ada sebenarnya di Indonesia yang teknik teknik biomedik itu lebih kepada arahnya ke elektro yang ada di ITB, yang sudah didirikan ada Swiss University dan yang lain, tapi belum ada yang teknik biomekanik itu atau teknik biomekanik yang arahnya teknik mesin. Bisa jadi itu peluang juga untuk prodi baru nanti yang teknik bukan teknik mesin teknik mesin itu teknik mekanik, dan tentu ada juga teknik biomekanik. Saya lihat belum ada didirikan di Indonesia. Yang ada teknik biomedik baru, bukan biomekanik. Kalau sejarahnya itu sebenarnya bukan hal yang baru juga, sudah sejak lama nih, tapi belum masif ini. Tapi masifnya baru tahun mungkin di abad 21 ini baru banyak dibahas. Itu dari dahulu kala juga sudah ada biomaterial ini. Paling banyak tentu yang digunakan untuk gigi, untuk pelapis gigi ya, dari awal-awalnya gitu digunakan orang sampai berlanjut ke organ yang lebih di dalam, seperti untuk apa saja, untuk tulang pinggul saja itu secara sudah Perang Dunia Pertama sudah dicoba dibuat orang, cuma itu masih terbatas. Sekarang itu berkembang lebih luas. Jadi di kita walaupun terlambat tentu bagus juga kita mempelajarinya. Kalau dari sisi persyaratan tentu tidak sama material yang kita gunakan di mesin untuk part kendaraan, tentu tidak beda dengan part untuk tubuh. Itu dari yang mestinya kita pelajari. Jadi tergantung dengan kondisi di mana kita buat. Syarat pertama itu yang paling penting itu namanya biokompatibilitas atau biokompatibel atau cocok secara biologis dengan tubuh. Jadi tidak tidak menyebabkan negatif ke tubuh itu materialnya. Dengan demikian nanti tidak semua material yang bisa kita gunakan. Umpamanya besi sudah pasti tidak bisa besi yang umumnya. Kalau besi di alam saja dia berkarat, apalagi di dalam tubuh yang memang mengandung banyak ion yang mudah sekali terkorasi. Maka yang paling mungkin kalau dari besi atau baja yang digunakan orang hanya baja tahan karat. Tentu bahan-bahan lain mungkin yang tidak memberikan efek negatif, baik itu titanium maupun kobalt krom yang ada digunakan orang. Bisa dilihat seperti ilustrasi di kanan ini, tentu ini contohnya implan yang ditaruh di tulang punggung gitu untuk meluruskan tulang punggung. Tentu bisa ini bersinggungan langsung dengan cairan tubuh, baik darah ataupun cairan-cairan lain, atau juga mempengaruhi jaringan lunak di sekitarnya. Tentu kita harus mempunyai sifat tidak menyebabkan efek samping, efek negatif ke lingkungan tubuh. Tentu sifat mekanik umum bagi teknik mesin gitu. Sifat mekaniknya tentu harus terpenuhi juga, harus tergantung kalau untuk meluruskan tulang, umpamanya ini tulang punggungnya bengkok, baik lahir ataupun karena kecelakaan harus diluruskan, tentu dia butuh kekuatan yang sangat tinggi, ya, kelenturan yang tinggi gitu, sehingga dia bisa memposisikan kembali posisi tulang punggung. Jadi perlu kuat, selain kuat perlu juga lentur. Tentu aspek ini adalah sudah umum bagi orang teknik mesin untuk membuat pegas atau membuat komponen-komponen baik poros ataupun apa saja komponen mesin itu memang harus dihitung dengan baik kekuatannya, sehingga dia
bisa mengatur atau meluruskan kalau posisi tulang yang kurang normal. Tapi untuk kalau soft tissue tentu juga dia harus lunak, umpamanya untuk jaringan lunak, apakah itu daging atau kulit itu kita butuh bahan yang tidak terlalu kuat tapi lenturnya harus bagus gitu. Kemudian juga biodegradable atau bisa terurai itu kalau dipakai langsung di dalam tubuh, umpamanya ada yang kalau bisa terurai di tubuh dipakai waktu lama mungkin bisa hilang kalau dia fungsinya, kalau fungsi tulang sudah normal atau organ tubuh sudah berfungsi normal, kalau bisa dia bisa larut atau hilang dari tubuh. Ataupun kalau tidak mampu hilang tentu harus kita lepas lagi, harus kita pindahkan lagi seperti fiksasi tulang. Umpamanya kalau kita biasa sering kalau ada kecelakaan tulangnya patah kan disambung gitu. Ada pennya atau plat yang dipakai, tapi itu karena dibuat dari stainless steel, titanium yang tidak biodegradable, maka harus kita lepas di tubuh kalau fungsinya mereposisi tulang sudah terlaksana. Kemudian juga harus mampu proses atau ini dari sisi manufaktur, bahannya masih harus mampu dibuat, diproses dengan baik dengan jumlah yang banyak. Mungkin nanti dari contoh-contoh dari Dr. Roni bisa juga menyampaikan, dan juga saya bisa melihat juga beberapa pernah bekerja sama dengan kawan-kawan dokter untuk penelitian ini, bagaimana repotnya maunya membuat ini menyusun ataupun namanya meletakkan implan ini ke dalam tubuh. Kerjanya mirip kerja bengkel juga, ada yang posisinya kurang bagus, harus batangnya harus sedikit dibengkokkan atau bentuknya diubah gitu karena tidak pas taruhnya di tulang itu, karena posisinya umpamanya agak renggang harus dirapatkan. Ada kerjanya perlu kerja bengkel juga pada saat implantasi, dan itu tentu perlu bahannya mampu proses, tidak kaku, tidak terlalu kalau dibengkokkan malah patah, itu tidak boleh. Jadi harus ada, bisa juga sedikit diubah bentuknya. Selain dari sifat-sifat yang lain ya, yang umum, apakah dari warna, dari komposisi dan lainnya, tentu perlu dari aksesorisnya, umpamanya dari sisi warnanya, dari bentuknya mungkin ya perlu juga untuk dilepas lagi mana yang warnanya yang umpamanya tidak terlalu mirip atau dengan organ asli, supaya mudah dibedakan baik untuk dilepas ataupun untuk warna itu yang membahayakan atau memberikan efek samping. Nah, kalau bahan saya tidak akan terlalu panjang, ini sudah banyak bahannya tadi sudah disinggung, apa saja logam, keramik, dan komposit bisa digunakan. Ini hanya contoh-contohnya, tapi yang penting disampaikan semua bahan itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, maka kita perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini untuk pakai apa. Dan secara umum seperti halnya digunakan di teknik mesin, semua material itu dalam semuanya kendaraan, kalau umpamanya kita untuk yang namanya untuk konstruksi utama mesin sampai dengan frame itu logam yang perlu yang kuat itu. Nah, tapi kalau umpamanya untuk kaca tentu kita perlu keramik gitu. Kalau atau untuk dashboard kita perlu cukup biokomposit. Nah, itu kan polimer juga kita gunakan untuk aksesoris atau untuk beberapa komponen. Jadi secara bersamaan, begitu juga untuk untuk implan, untuk komponen pengantar tubuh kita bisa menggunakan, jadi mengambil hal-hal yang positif itu. Tentu nanti yang kalau kurangnya tentu ada kurangnya dipilih material yang lain. Ini sebagai gambaran sudah. Kalau untuk logam umpamanya, ini kebetulan saya banyak penekuni khusus untuk logam ya.
karena orang mesin umpamanya lebih fokusnya kan metal untuk komponen kendaraan atau komponen yang digunakan di teknik mesin. Begitu juga untuk tubuh kita lebih fokus ke metal. Biasanya kalau polimer lebih banyak didalami oleh orang teknik kimia ataupun orang kimia murni. Kalau material seperti keramik itu oleh orang fisika atau orang teknik fisika atau disiplin lain gitu. Lebih fokusnya, tapi umum ya, lebih umum, tapi bukan berarti tidak dipelajari juga yang lain. Ini fokusnya. Ini untuk sendi-sendi, untuk tulang-tulang semuanya hampir digunakan adalah logam karena memang butuh kekuatan tinggi, tahan aus dan semacam. Untuk semacam sendi ini untuk lutut, untuk pengganti di lutut atau untuk pelur untuk di tulang punggung, untuk meluruskan tulang punggung bengkok itu, atau untuk hip joint atau sendi pinggul. Ini sendi pinggul nih modelnya, atau untuk meluruskan tulang yang patah, pasang pen gitu. Atau ini juga yang dari kawat yang dibuat dianyam bulat untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat gitu. Atau kawat gigi atau akar gigi. Ini contohnya, gambaran saja untuk memudahkan ilustrasinya untuk lebih detail gitu. Umpamanya untuk digunakan untuk hip implant untuk sendi. Ini biasanya beragam juga materialnya, ada yang stainless steel, ada titanium, kemudian yang mangkoknya ini bisa juga dari polimer ataupun dari berbasis keramik gitu, dipakai secara bersamaan. Begitu juga untuk umpamanya untuk sendi. Kalau untuk lutut, orang yang umpamanya sudah lututnya kering ataupun tidak berfungsi lagi, maka perlu diganti gitu. Yang paling umum ini untuk kawat gigi mungkin sudah tahu semua. Kalau ini beberapa contoh untuk umpamanya pemasangan logam atau implan yang untuk fiksasi, untuk memperbaiki reposisi namanya, mereposisi tulang yang patah yang sudah berselisih itu, yang patah tebu, kemudian harus dinormalkan posisinya supaya terjadi penyatuan tulang lagi gitu. Jadi posisinya sebagai fiksasi saja, tidak digunakan untuk waktu yang lama. Setelah reposisi terjadi, setelah tumbuh terjadi lagi penulangan yang tadinya terlepas sudah utuh kembali, maka platnya kita lepas lagi atau pennya kita lepas lagi. Banyak itu yang tulang bagian lain mungkin yang sekedar kita informasi, kita tahu sudah digunakan juga untuk kardiovaskular, untuk jantung, untuk pacemaker, untuk digunakan ataupun untuk katup jantung tadi, untuk perbesar pembuluh darah yang menyempit itu dan lainnya. Ini contohnya untuk katup jantung gitu, yang dibuat tentu bahannya lebih banyak berbasis polimer nih. Atau untuk mata itu, untuk sudah sering juga kita lihat ini untuk kontak lens gitu. Atau untuk pembantu pendengaran, itu adalah kelompok biomaterial yang sudah ada di sekitar kita, tapi mungkin kita tidak banyak mempelajarinya. Itu di masa yang akan datang tentu bagian dari kita juga, dari orang teknik mesin, perlu belajar apakah di kita punya disiplin ilmu teknik biomedik ataupun di teknik mesin sendiri, sambil belajar tentang mekanika teknik mesin secara umum, kita ini aplikasi khusus nih kita perlu juga pelajari. Atau alat-alat yang sudah untuk sensor, umpamanya untuk sensor gula darah itu. Atau perlu juga namanya ada untuk, biasanya kalau orang yang gula darahnya sudah tinggi itu insulin disuntikkan ke tubuh. Nah, tentu juga perlu pompa, atau kalau bisa di dalam tubuh itu sudah ada mekanisme yang bisa menyuntikkan atau mendistribusikan insulin di dalam tubuh manusia. Begitu juga kalau orang cuci darah, filtrasi dan lainnya. Ini adalah termasuk dari perangkat biomaterial. Atau pengantar yang ini sudah aplikasinya mungkin sekedar contoh saja, mungkin kita singgung
yang sebenarnya yang aplikasi biomaterial sehari-hari juga sudah akrab di kita. Umpamanya itu sudah kategorinya umpamanya yang digunakan apakah obat tetes mata, selain itu cairannya itu kan cairan bisa kategori biomaterial juga. Yang kita gunakan, dia mengantarkan obatnya di dalam, ataupun toyo ataupun hisap, semuanya itu kan ada pengantar. Itu sebenarnya dari sisi aspek penggunaan bukan obatnya tapi sebagai dia media, itu juga dia digunakan. Juga seperti kapsul gitu, kalau obat itu kapsulnya biasanya polimer, kalau obat tablet kan biasa obat langsung, tapi ada kapsulnya juga, itu termasuk kelompok biomaterial tapi bukan yang obat isinya. Dan yang paling sekarang berkembang pesat sebenarnya ini yang disebut dengan tissue engineering, ini baru di akhir-akhir abad ke-20 ini lahirnya. Ini bagaimana kita bisa merancang atau membuat sel-sel baru atau organ baru itu tumbuh. Jadi kita bukan menggantikan sebenarnya, tapi bagaimana membuat regenerasi, jadi mampu tumbuh lagi. Ini contoh simpelnya, umpamanya ada tulang maunya ada patah atau sompeng atau rusak atau kena kanker atau yang lainnya itu yang kosong gitu. Nah, tentu ini harus ditumbuhkan. Begitu juga di kulit atau yang umpamanya sobeknya besar itu, bahkan tengkorak sekalipun itu harus digantikan, harus ada ditumbuhkan. Nah, kalau konsep seperti itu mampu tumbuhkan itu kan tidak bisa kita taruh diganti dengan implan langsung, karena dia harus mempunyai fungsi yang sama seperti aslinya. Nah, biasanya kalau seperti ini orang menyambung tulangnya mungkin sudah hancur gitu. Yang kalau sekarang tuh tergilas harus diamputasi, ada pilihan lain. Tentu kalau kemungkinan kalau ada bagian yang rusak itu diganti. Nah, ini peluangnya itu kita membuat semacam scaffold itu, atau dibuat perancahnya. Scaffolding istilahnya, buat scaffolding yang banyak digunakan oleh orang sipil konsepnya. Jadi kita buat suatu model itu, suatu bentuk tiruan dari tulang itu, jadi bentuknya. Nah, ini hanya bentuk tiruan, tapi hanya sebagai perancah, hanya sebagai media, dan nanti baru dimasukkan sel hidup ke dalam gitu. Ada yang faktor penumbuhnya atau mungkin yang berfungsi sebagai obatnya supaya lebih cepat. Nah, kemudian jaringan hidup tumbuh di sini sehingga jaringan hidupnya itu kan kembali bisa normal. Jadi, itu disebut scaffold. Ini banyak sekali semuanya, maunya kalau apakah orang luka bakar maunya atau rusak kulitnya dalam jumlah luas, sebenarnya kalau tumbuh bisa sih, tapi tidak kulit seperti kulit asli, tapi bagaimana dia tumbuh seperti komponen aslinya seperti menyatu lagi, itu kita butuh material semacam scaffolding ini membuatnya. Tentu jauh berbeda dengan komponen mesin yang kita hanya membuatnya rigid saja, tidak perlu berongga. Kalau ini kita harus membuat rongga yang banyak, kemudian rongganya interkoneksi, tersambung semuanya, dan kekuatannya juga harus cukup tinggi. Bagi orang mesin itu suatu tantangan. Biasanya kita membuat material padat saja, kompak, tapi kuat. Nah, tapi kalau membuat ini yang susah, berongga tapi kuat juga gitu. Nah, ini ilmu teknik materialnya ditambah dengan teknik manufakturnya betul-betul menantang, sehingga bisa dibuat komponen seperti ini. Ini berkembang dengan 3D printing ini yang banyak dilakukan. Jadi additive manufacturing itu sangat banyak digunakan dalam pembuatan scaffold. Itu adalah hal-hal yang saat ini sangat berkembang nih, yang banyak digeluti juga oleh orang teknik mesin yang menekuni ilmu teknik biomekanik atau biomekanika, biomekanik ataupun yang biomaterial. Tentu yang umumnya juga yang hal-hal yang sederhana tentu bisa juga kontribusi dari orang teknik mesin dari sisi manufakturnya untuk perawatan gigi dan lain peralatan pendukung.
ini setengah biomaterial mungkin, tapi dia tidak berkontribusi lama dipakai, tapi tetap konsep-konsep biomaterialnya harus digunakan, tidak sama dengan peralatan yang kita gunakan untuk baik guntingnya untuk gunting kertas, apalagi kalau maunya untuk gunting yang digunakan atau untuk alat-alat yang digunakan untuk mekanikal biasa, untuk mesin biasa. Kemudian sedikit permasalahan ini atau kasus-kasus ini tadi disampaikan itu contoh-contoh itu, tapi berarti bukan semuanya itu sudah oke saja. Ini sebenarnya kalau penggunaan biomaterial dan biomekanik secara umum itu masih era-era awal sebenarnya. Ini ibarat mobil atau motor pada awal abad 19 gitu, atau masa Perang Dunia Pertama, digunakan berbagai baja, digunakan untuk pesawat, untuk kapal atau logam yang digunakan itu masa-masa era awal. Begitu juga sebenarnya penggunaan biomaterial di tubuh mungkin era-era awal masih banyak kekurangan atau permasalahan ataupun kasus yang dihadapi. Umpamanya kalau menggunakan logam, tentu dia akan masih ada korosi seperti ini, untuk ini atau ini seperti ini, ada korosi yang setelah dipakai beberapa lama. Sudah pasti sebenarnya logam bagaimanapun dengan tubuh itu sama sekali nggak cocok sebenarnya, itu dia karakteristiknya. Logam itu kan kita belajar di ilmunya kan dari dari keramik, dari oksida yang kita ambil. Tentu yang dilepaskan oksidanya. Metal itu secara keilmuan kimia sebenarnya kan metastabil itu, bagaimanapun dia akan bisa, kalau ada lingkungannya, apalagi lingkungan mengandung ion, itu kan mudah bereaksi. Tapi sebenarnya kenapa logam masih digunakan gitu? Nah, itu tak lain karena logam itu punya aspek yang bagus dari sisi kekuatan, banyak, dan bisa diproduksi dengan banyak dalam jumlah yang banyak. Itu reproduksinya bagus sekali, mau dibuat berapa ratus buah, ribuan buah, jutaan buah dengan sifat yang relatif sama itu mudah sekali. Itu juga yang membuat logam sampai saat ini logam masih banyak digunakan, walaupun kelemahannya semacam korosi ini. Tapi tentu kita perlu ini sebagai tantangan, bagaimana bisa dia tidak mengalami korosi lagi, ataupun dia masih ada yang terlalu getas atau fracture itu karena kena beban impact. Kan banyak sekali beberapa kasus itu dengan Dr. Roni atau dengan dokter patah tulang juga banyak fiksasinya patah itu, apalagi kalau yang memakai itu masih anak muda, baru dipasang platnya, dia sudah beraktivitas normal, dia kayak pula main bola, itu bisa patah platnya yang digunakan untuk fiksasi. Tentu juga itu berbahaya sekali. Tentu kita dari sisi material, tentu bagaimana membuatnya material itu lebih tangguh, tidak mudah fracture kalau diberi beban kejut atau beban impact. So, ini ada hal lain yang terjadi ini, pengkerutan itu. Jadi implan itu juga tidak boleh terlalu kuat itu. Kalau maunya dipakai lama, namanya jaringan tubuh, umpamanya tulang itu tetap juga harus mempunyai harus ada pergerakannya. Kalau umpamanya kita menggunakan implan itu terlalu kaku, dipakai waktu yang lama, justru tulangnya tidak mengalami regangan. Kalau tidak mengalami regangan atau mati istilahnya, juga akan mengkerut, juga berbahaya juga. Jadi harus elastis juga, harus fleksibel juga, tidak boleh juga terlalu kaku implannya. Itu jadi masalah-masalah lain. Bagaimana kita membuat implan ini juga modulus elastisitasnya tidak terlalu tinggi. Kalau stainless steel dibuat itu modulus elastisitasnya lebih dari 200 GPa, sementara tulang hanya sekitar 30 GPa. Terlalu tinggi, umpamanya terlalu kaku, akhirnya umpamanya tulang itu kan harus juga bisa terdefleksi atau juga bisa terregang gitu.
semuanya ditahan, ditanggung oleh implan, sehingga tulangnya tidak mengalami regangan, tidak akhirnya akan mati dan juga terjadi penggerutan tulang. Maka kita perlu juga mendesain bagaimana logam itu menurut elastisitasnya turun. Nah, oleh sebab itu sekarang banyak digunakan titanium yang menurut elastisitasnya rendah 100. Bahkan bagaimana upaya supaya menurut elastisitas logam bisa mendekati 30 GPa, mendekati tulang, sehingga dia fungsinya seperti tulangnya menekuk, implannya ikut menekuk juga. Kuat tapi dia cukup lentur. Dan ini macam-macam tambahan lagi, namanya ada aspek lain, mungkin beberapa, tidak semua pasien, beberapa yang menderita alergi, ada bahkan tumor, ada keracunan, macam-macam, itu efek negatif. Tapi itu tidak menjadi hambatan juga untuk tidak digunakan. Karena pada dasarnya alergi atau hipersensitif itu banyak juga dialami, bahkan dengan makan telur aja ada orang alergi juga atau hipersensitif juga gitu. Ada juga efek-efek samping. Konon lagi kalau memang material yang memang sebenarnya bukan ditujukan tidak umum digunakan di tubuh, tapi tentu itu menjadi halangan itu menjadi tantangan bagi orang panik, bagaimana kita bisa mengatasinya atau mengurangi efek-efek samping seperti ini. Nah, macam-macam sebenarnya tadi yang kita singgung, maunya necrosis tadi, kalau maunya terlalu kaku atau tisunya atau jaringan sekitarnya mati atau macam-macam nih, atau sakit sekitar implan dan macam-macam, atau bone loss. Ini masih tantangan. Nah, tantangan sebenarnya ini hal yang bagus ini. Dari sisi itu negatif, tapi bagi kita masih banyak sebenarnya kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk bidang-bidang biomaterial itu. Nah, dan ini orang teknik mesin sangat berperan ini untuk melakukan penelitian terkait ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri tentu juga ke depan, walaupun baru awal bagi kita, tentu kita perlu juga secara bertahap mulai ke arah sana menekuninya. Bukan hanya karena masalahnya biomaterial itu kita penduduknya banyak sehingga konsumennya pun akan punya peluang yang banyak di Indonesia. Apalagi angka-angka di harapan hidup di Indonesia juga tinggi, orang lanjut usia makin banyak, jadi peluang pasarnya akan semakin tinggi. Tapi harganya sejauh ini kan karena belum terlalu berkembang, harganya mahal. Jadi itu peluang juga kalau kita bisa kembangkan. Sementara kebutuhan tinggi karena orang kita banyak itu, apalagi angka kecelakaan kita banyak, bencana banyak, apalagi osteoporosis yang terus meningkat. Nah, ini menyebabkan faktor kerusakan atau bagian-bagian tertentu dari organ perlu diganti. Kemudian juga mungkin dari sisi bahan untuk beberapa hal, untuk konsumen, terutama konsumen muslim yang HA, terutama menggunakan biokeramik gitu, biokeramik dari hidroksiapatit. Kalau dari luar itu biasanya banyak dari ekstrak dari organik, bahan organik, terutama banyak implan itu yang paling bagus itu di banyak penelitian itu yang diekstraksi dari babi gitu. Beberapa komponennya memang dari penelitian juga dari kemiripan antara secara kesesuaian lah dengan babi itu dengan manusia mungkin dekat ya, jadi paling bagus untuk digunakan. Tentu kita perlu juga mencarikan alternatif khusus untuk muslim. Kemudian bentuk ukuran ya, ukuran juga implan itu untuk Indonesia tentu juga punya ukuran, karena ini untuk ukuran, apalagi ini sebenarnya untuk implan itu kan bukan sistemnya, bukan seperti komponen mesin yang sama persis yang standar itu.
ukurannya sama semuanya, tapi non standar, beda-beda, orang kecil, orang besar, orang tua gitu, orang yang macam-macam ukurannya sangat berbeda. Tentu kita juga perlu membuat berbagai bentuk yang ukurannya lebih cocok gitu untuk orang Indonesia. Sebagian masih hampir 94% data terakhir itu masih diimpor. Sementara pada sisi lain kita punya bahan baku yang cukup melimpah. Oleh sebab itu tentu sebagai tantangan bagi kita untuk mengembangkan biomaterial yang khusus untuk orang Indonesia. Kami sendiri di UNAN itu sebagai informasi juga sudah melakukan penelitian paling tidak sekitar 10 tahun belakangan, macam-macam pengembangan proses manufaktur, pembuatan scaffold, itu modifikasi permukaan implan dan lainnya. Ini beberapa contoh nanti akan disampaikan. Saya usahakan mempercepat saja. Umpamanya kita juga membuat scaffold berbahan dasar keramik, biokeramik, HA, hidroksi apatit. Ini umpamanya ini prosesnya ini dengan mahasiswa mahasiswa S3 doktor. Kita membuat perancah atau perancah tulang atau tempat baik sebagai pengisi ataupun untuk pengganti tulang yang rusak. Menggunakan ini tentu juga kalau ini mahasiswa S3 tentu ada publikasinya. Ini juga mahasiswa S3 bimbingan saya yang melakukan, ya tentu dengan penelitian yang baru ini, yang material baru itu juga akan mudah juga untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal yang berputasi, terutama yang Q1 gitu. Kalau penelitian tentang teknik mesin secara umum itu agak kesulitan karena sepertinya kebaruannya relatif sulit. Tapi kalau dengan kita agak pindah ke arah ke biomaterial itu juga sangat membantu, juga bisa menghasilkan berbagai paten. Ini satu mahasiswa saja kadang bisa menghasilkan paten ini untuk satu mahasiswa saja. Ini jurnalnya beberapa, ini patennya juga beberapa yang sudah dilakukan, sehingga konsekuensinya juga mahasiswanya cepat amat, dengan tepat waktu 3 tahun bisa selesai. Kita juga melakukan penelitian bekerja sama dengan orang biomedik, orang kedokteran gitu. Kita membuat contoh-contoh prototipe untuk skrup. Ini skrupnya dibuat titanium. Titaniumnya titanium 10TZ. Ini kerjasama juga dengan orang Jepang nih. Kita ada material-material baru, kita buat ini diproduksi sendiri. Kita buat bautnya, tapi ukurannya kan relatif kecil untuk implan ini. Kita buat ini. Tapi karena ini beberapa kasusnya karena implan itu mudah berkarat gitu. Maka kita lapisi. Pelapisannya tentu tidak bisa kita lapisi dengan cat seperti di teknik mesin di part kendaraan, tapi kita atasi dengan dilapisi dengan material hidroksi apatit atau material yang penyusun tulang gitu, yang sama dengan penyusun tulang, itu sebagai pelapisnya. Ini fungsinya bukan hanya sebagai pelapis, tapi sebagai media untuk mempercepat pertumbuhan jaringan gitu. Jadi kita lapisi dengan HA. Ini prosesnya dilakukan di labor sendiri di UNAN dengan proses FPD kita lakukan. Ini juga kita membuat dengan mesin bubut sederhana. Ini mesin bubut. Kita belum punya mesin yang betul-betul yang bagus. Ini mesin bubut biasa kita lakukan. Buat materialnya kita lapisi dengan teknologi, dengan mencoba membuat alat lapisan. Mungkin kelihatannya masih belum sempurna, tapi mungkin sudah terlapisi secara mikro, sudah terlapisi semuanya. Tapi mungkin dari masih belum teratur, itu kan masih tantangan, itu harus dikembangkan lagi untuk lapisan yang lebih bagus, yang lebih merata. Tapi dari aspek biomediknya itu sudah terpenuhi. Kalau kita lihat secara mikro, semuanya sudah terlapisi bagiannya. Kalau ada bagian yang tebal, tentu tinggal dikurangi. Kita juga mencobakan baut-baut yang kita buat, kita implankan. Percobaannya kayak mencit itu.
Tentu ini tidak teknik mesin lagi, ini orang biologi atau farmasi yang membantu nih pelankan. Kemudian kita hasilnya nanti di bagaimana hasilnya setelah ditambahkan pelapis dari keramik ini, biokeramik HA ini. Ini juga hasilnya sudah dipublikasikan di jurnal P1, jurnal Elsevier, hasilnya oleh mahasiswa S3 juga. Ini umpamanya nih hasilnya, kalau umpamanya tanpa sebagai gambaran, kalau tidak dilapisi itu sembuhnya lama itu. Ini sampai dengan waktu yang sama tanpa pelapisan, ini lihat secara terlihat dengan makro aja jelas itu masih semacam terjadi peradangan, penyembuhannya lama. Tapi kalau kita lapis ini lebih cepat. Mohon izin Prof. Ini ya. Izin Prof, waktunya Prof. Oke ya, nih saya cepatkan lagi. Ini contoh lain yang maaf ya Pak Margono, ini juga kita buat yang coatingnya yang multi layer. Yang tadi itu sembuhnya mungkin perlu bisa lebih cepat. Nah, dibuat layarnya tuh polanya kita buat juga tidak hanya satu lapis. Ini dengan alat yang kita kemukakan kita buat multi layer seperti ini. Jadi pelapisnya di dalamnya ada nano HA. Jadi teknologi mikro nano juga berperan, yang di luarnya mikro HA kita lapisi, sehingga terjadi proses penyembuhan juga jauh yang lebih cepat dari sebelumnya. Ini dari histopatologinya mungkin orang mesin tahunya fasa, kalau ini di biologi ini yang dilihat. Nah, tapi dari interpretasinya memang terjadi lebih bagus, terjadi penulangan yang lebih cepat. Atau hanya dengan kita coba dengan in vitro juga dilakukan gitu. Untuk ini juga dengan bekerja sama dengan mahasiswa biologi ini, bagaimana kita pertumbuhan tulang bisa terjadi lebih cepat. Ini dengan pelapisannya dibedakan tadi dengan HA, ini kita lapisi dengan kolagen yang diekstrak dari lutut, dari cairan lutut. Kita cobakan juga nih beberapa yang menghasilkan dengan kolagen juga lebih bagus, cuma dari sisi kekuatan lapisannya agak kurang. Ya, tadi karena waktunya terbatas ya, ini hanya informasi yang baru bisa diberikan sebagai pengenalan. Mudah-mudahan membuka wawasan juga teman-teman dari teknik mesin, mahasiswa teknik mesin sekalian maupun para dosen, juga peluang untuk kita riset baik di S1. Mungkin perlu disampaikan mayoritas yang melakukan riset ini adalah mahasiswa S1 dan S2, S3 itu sebenarnya mungkin lebih kepada dia mengorganisasi risetnya, jadi membuka peluang juga nanti sehingga mahasiswa teknik mesinnya sudah paham dan bisa nanti bekerjanya tidak hanya untuk bidang industri, tapi juga di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan industri kesehatan di Indonesia, baik dalam bentuk implan maupun peralatan lain, peralatan healthcare atau peralatan penunjang kesehatan ya, termasuk juga macam-macam ini untuk kursi roda, untuk seperti tadi peralatan kaki tulang kaki buatan dan macam-macam. Ya demikian Pak Margono, mohon maaf agak sedikit lama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Margono dulu ya.